Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputar hukum mencukur jenggot. Apakah hukumnya haram atau dimakruhkan? Nah, di sini saya akan ambil dari kitab Hasyiah I'anah supaya jelas rujukannya yang saya sampaikan. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Malibari beliau tegas mengatakan bahwa hukum mencukur jenggot itu hukumnya adalah haram. Nah, apakah hukum haram ini adalah pendapat yang kuat, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i? Nah, mari kita simak penjelasannya. Di sini beliau mendatangkan qauluhu, perkataannya pengarang kitab Fathul Mu'in, wa yahrumu dan haram halqu lihyah, mencukur jenggot. Jadi pengarang kitab Fathul Mu'in tegas mengatakan yahrumu, haram, halqu lihyah, mencukur jenggot. Nah, beliau Syekh Bakri Sato mendatangkan pendapat yang mu'tamad. Al-mu'tamadu, menurut pendapat yang mu'tamad yang dipegangi dalam mazhab Syafi'i, indal Ghazali, menurut Imam Ghazali, wa Syekhul Islam, dan menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, wa Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar, gurunya pengarang kitab Fathul Mu'in, fit Tuhfah, di dalam kitab Tuhfah, wa Romli, dan menurut Imam Romli, wal Khatib Asy-Syarbini, pengarang kitab Mughnil Muhtaj, wa ghairihim, dan yang lain-lainnya, hukum mencukur jenggot itu adalah al-karohah, dimakruhkan. Kesimpulannya, jumhur ulama mengatakan bahwasannya mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh. Jadi jumhur Syafi'iyah mengatakan hukum mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Dan ini yang mu'tamad. Artinya perkataan kitab Fathul Mu'in itu bertentangan dengan jumhur ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh. Dan beliau juga bertentangan dengan guru beliau sendiri, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kesimpulannya, walaupun teks kitab Fathul Mu'in mengatakan adalah haram hukumnya, tetapi menurut jumhur Syafi'iyah yang mu'tamad hukumnya adalah makruh, bukan haram. Wa ibaratu Tuhfah. Nah, di sini beliau menukil dari ibarah kitab Tuhfah. Wa ibaratu Tuhfah, adapun redaksinya kitab Tuhfah adalah far'un, hai hadza far'un, ini adalah satu cabang permasalahan. Dzakaru, mereka para ulama menyebutkan huna di sini fil lihyah, di dalam masalah jenggot, wa ghairiha, dan selain jenggot, khisalan makruhatan, mereka menyebutkan perkara yang dimakruhkan yang berkaitan dengan jenggot dan selain jenggot. Minha, di antara perkara yang dimakruhkan yang berkaitan jenggot dengan jenggot adalah natfuha, mencabut jenggot, hukumnya makruh. Wa halquha, dan mencukur jenggot, hukumnya juga makruh. Wa kadza al-hajibani, begitu juga dua alis, mencukur atau mencabut dua alis itu juga dimakruhkan. Jadi dalam kitab Tuhfah, Ibnu Hajar merinci yang makruh itu bukan hanya mencukur jenggot, tetapi mencabut jenggot dan mencukur alis, dua alis, itu hukumnya adalah dimakruhkan. Wala yunafihi, dan tidak bertentangan dengan pendapat yang di atas, qaulul Halimi, perkataan Imam Halimi. Perkataan Imam Halimi ini enggak bertentangan dengan pendapat yang di atas. Kata Imam Halimi, la yahillu dzalika, tidak halal yang demikian itu,
mencukur, mencabut jenggot itu hukumnya nggak halal, kata Imam Halimi. Kenapa? Limkani hamlihi liimkani hamlihi, karena memungkinkan membawa perkataannya Imam Halimi tadi ala atas annal murada, bahwasannya yang dimaksud oleh Imam Halimi itu adalah nafyul hillil mustawat tarfaini, menafikan kehalalan yang sama dari dua sisi. Jadi perkataan Imam Halimi itu tidak bertentangan dengan kitab Tuhfah dan pendapat yang lainnya tadi. Karena perkataannya Imam Halimi itu diarahkan kepada menafikan kehalalan yang sama-sama kuat dari dua sisi. Jadi Imam Halimi mengatakan mencukur jenggot itu hukumnya tidak halal. Nah, kalimat tidak halal ini kesannya adalah haram. Nggak halal kesannya adalah haram. Sedangkan yang di atas tadi, Jumhur Syafi'i mengatakan hukumnya adalah makruh. Nah, supaya tidak bertumburan, maka Syekh Bakri Santo, pengarang Hasyiah I'anah, beliau mengatakan perkataan Imam Halimi yang mengatakan tidak halal itu bisa diartikan bukan haram, tetapi juga bisa diartikan makruh. Tidak haram, tetapi hukumnya adalah makruh, sehingga nggak bertentangan dengan pendapat yang ada di atas. Jadi tidak halal itu nggak mesti haram, tetapi juga bisa diartikan makruh. Nah, kemudian di dalam menutup babnya masalah jenggot ini, Syekh Bakri Sato beliau mengutip satu faidah. Faidatun ay hadza hadhihi faidatun. Ini ada satu faidah. Qala syaikhan, telah berkata dua syekh, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Beliau mengatakan yukrahu, dimakruhkan, halqul lihyah, mencukur jenggot. Jadi dua syekh yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi mengatakan hukum mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh. Yukrahu halqul lihyah. Wa'taradohu, dan menentang dua syekh tadi Ibnu Rif'ah fi hasyiatil kafiyah, di dalam hasyiah kafiyah, bi anna syafi'iyah, dengan bahasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu naso menetapkan fil di dalam kitab umnya ala tahrim, atas hukum diharamkannya, diharamkan mencukur jenggot. Jadi Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um mengatakan hukum mencukur jenggot itu hukumnya adalah haram. Qala Az-Zarkasyi, telah berkata Imam Az-Zarkasyi, wa kadza Al-Halimi, begitu juga Imam Halimi mengatakan haram mencukur jenggot di dalam kitab Syu'abil Iman. Wa ustadzuhu, begitu juga ustadznya, gurunya, yaitu Al-Qaffal Al-Asyasi fi Mahasini Syariah, di dalam kitab Mahasini Syariah. Wa qala Adhra'i, dan telah berkata Imam Al-Adhra'i as-shawab, pendapat yang benar adalah tahrimu halqiha, haram mencukur jenggot jumlatan, secara total, li ghairi illah biha, dengan tanpa alasan. Kama yaf'aluhu, sebagaimana melakukannya al-Qalandariyah, golongan Qalandariyah, yaitu mereka mencukur jenggotnya secara total. Nah, beliau mengatakan, Syekh Bakri Sato, idza alim tadzalika, apabila kamu telah mengetahui hal itu, adanya perbedaan pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, fala'allahu, barangkali pengarang kitab Fathul Mu'in yaitu Syekh Malibari itu jaro, beliau menjalankan, berjalan, alama, atas pendapat, jaro yang telah berjalan, alaihi, atas pendapat tadi, syaikhuhu, gurunya, fi syarhil ubab, di dalam kitab syarah ubab,
Wa padahal pendapat yang ada dalam kitab Syarah Ubab itu dhaifun, itu adalah pendapat yang dhaif, yang lemah. Li'annahu, karena sesungguhnya qaidahnya idakhtalafa kalamuhu fi kutubihi fal mu'tamadu ma fi tuhfah. Apabila bertentangan perkataannya Ibnu Hajar di dalam kitab-kitabnya, apabila dalam kitab-kitabnya Ibnu Hajar itu terjadi perselisihan pendapat, kalam satu dengan kalam yang lainnya itu kok bertentangan, fal mu'tamad, adapun yang mu'tamad itu adalah pendapat fit tuhfah yang ada di dalam kitab tuhfah. Kesimpulannya, barangkali pengarang kitab Fathul Mu'in mengatakan hukumnya haram itu karena beliau mengikuti pendapat gurunya yang ada dalam kitab Syarah Ubab. Padahal pendapat gurunya yang ada dalam Syarah Ubab itu adalah pendapat yang dhaif. Karena kaidahnya kalau perkataannya Ibnu Hajar itu ada pertentangan dalam kitab-kitabnya, maka yang muktamad, pendapat yang kuat itu adalah pendapat yang ada di dalam kitab Tuhfah. Nah, intinya hukumnya tidak haram, tetapi hukum mencukur jenggot dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang muktamad yang kuat adalah makruh, tidak diharamkan. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.